saya dari tadi pengen minta seorang ahli komentarin Cak Lontong. Coba Cak Lontong berdiri. Coba berdiri. Cak Lontong. Iya, Cak Lontong berdiri coba. Ini coba lihat tuh. Apa itu sepatunya mengkerelep-mengkerelep? Nah, talinya merah ya? Talinya merah lagi, terus ada apa tuh tengkorak di atas? Dia tuh hobinya memang tengkorak, jadi mau zaman kemana juga dia mah pakai tengkorak aja. Ini matching gak sih? Betul. Lo salah. Betul Pak. Hobi tengkorak. Tetangga saya tengkorak semua. Kalau Dilihat ya, kalau dilihat secara penampilan sebetulnya ini namanya eklektik. Eklektik. Artinya apa? Eklektik itu modelnya jadi lu segala macam dimasuk-masukin, dicampur. Segala macam pengaruh dijadikan jadi satu. Ya. Jadi hanger dong Mas Sony. Ya. Bukannya orang dia. Tapi Betul. eklektik itu pernah menjadi satu tren yang dibenci ya, karena memang kayaknya seenak-enaknya, tetapi ternyata menjadi satu tren tersendiri dia. Ya, tapi hati-hati karena kalau kita tidak bisa mengolah eklektik itu akan menjadi maju atau mundur. Kalau mundur nanti jadinya kayak zamannya psychedelic zaman dulu gitu. Jadi mundur ke tahun 70-an. Psychedelic itu apa tuh, Mas? Psychedelic itu adalah yang zaman dulu pakai celana itu bahannya dari horden, dibikin celana warna-warni, ada motifnya, bajunya warna-warni juga, atas spanduk, semuanya macam-macam. Nah, jadi eklektik kayak gini. Ya, misalnya itu ada ikat pinggang tengkorak, ada sepatu bronze tapi talinya merah, terus kemudian ada lagi kemejanya sama rompinya nggak jelas, sama celananya juga nggak sama gitu. Anda ini kalau di Spanyol disebutnya Don Quixote namanya. Pada ini mungkin ada ceritanya Don Quixote. Tapi ini kelihatan nggak? Bacanya Don Quixote. Oh, Don Quixote. Cervantes. Salah ngomong. Kalau Spanyol Don Quixote. Don Quixote. Tapi dengan penampilan gini kelihatan nggak kalau saya nggak bawa dompet? Lo ngapain, hubungannya apa? Nggak kan kelihatan lu punya bisul 4 di lu juga nggak tahu kok. Ya tapi kelihatan sih dia nggak bisa beli tali sepatu maksudnya. Oh, karena warna merah itu. Loh, justru ini saya beli karena memang bawaannya gini. Hah? Saya dulu pertama mau beli sepatunya mahal. Saya beli talinya dulu. Sepatunya bukan ini sebenarnya. Pas saya mau udah beli sepatu yang pasangannya tali ini, sudah nggak ada ukuran saya. Akhirnya saya beli sepatu yang ini tapi nggak pakai tali, agak murah. Karena talinya udah punya. Bapak kalau mau dagang di luar deh. Ini cerita asalnya. Coba kalau kemong nih coba, Mas. Komeng. Wah, ini udah pas banget ini. Lihat nih, masa di dalamnya kaosnya, astagfirullah, lihat. Ini namanya suddenly. Apa tadi? Psychedelic. Psychedelic. Ya. Lu ngalamin. Sekarang beralih ke masalah kuliner. Tanya sama Lontong. Silahkan. Cak Lontong memperkenalkan diri. Terima kasih, saya Cak Lontong, salam lemper. Saya dari masyarakat tertinggi dan cakep. Disingkat apa tuh? Master Chef. Wih, Master Chef. Jadi pas sekali kalau Bapak tadi bertanya masalah lukiner kepada saya. Kuliner. Kuliner, bukan lukiner. Kalau kuliner tuh makanan. Iya, kalau lukiner? Manakan. Selalu membolak-balik mulu. Bapak nanya kuliner rame kulit Tanjung Priok. Susah. Bedain dong ya. Jadi kalau tadi bahasanya pas. Karena sesuai dengan urutan prioritas dalam kehidupan. Sandang, pangan, papan. Tadi setelah sandang dibahas, fashion segala macam. Sekarang pangan. Pangannya. Kuliner. Iya. Kan nggak mungkin, walaupun makan tuh penting, nggak mungkin makan duluan. Anda seneng makan tiap hari, tapi tiap hari nggak pakai pakaian. Ya benar. Mending setiap hari pakai pakaian, walaupun makannya cuma sehari sekali. Ya kan? Iya benar. Makanya sandang itu harus di depan. Sandang baru pangan. Karena kalau Anda sudah pakai pakaian, Anda bisa cari makan. Iya. Bekerja dan segala macam. Kalau belum pakai pakaian, mana bisa cari makan. Badak nggak pakai baju makannya. Mohon maaf, tolong keluarga Pak Jarwo jangan disinggung. Bicara masalah makanan, yang akan tren di 2015. Makanan apa itu? Yang bisa dimakan. Ya iya, namanya juga makanan. Terus di tahun 2015 nanti yang akan ngetren juga nih ya. Vegetarian itu masih tetap, dia bukan pemakan daging tapi makan tanaman sayuran. Tetap di 2015 vegetarian akan tetap makan sayuran, nggak makan daging. Iya, nggak bakalan berubah dia vegetarian. Bukan soal. Iya, di 2015 akan tetap. Iya. Nggak akan ada perubahan. Lah iya vegetarian. Gimana lu ngomong?
Bener kan yang saya omong? Iya benar. Lalu kenapa dia Enggak, ngegas gitu? maksudnya maaf interupsi. Maksudnya Bapak di tahun 2015 tren vegetarian akan terjadi. Orang-orang akan menjadi vegetarian. Dia nggak ngomong gitu. Enggak, Dia bilang yang vegetarian tetap aja vegetarian. Gitu. Iya, yang vegetarian Oh. tetap nggak makan daging. Kok Vegetarian, Yang akan vegetarian lebih... ada juga yang makan daging aja. Ada. Hah? Makan daging? Ya. Vegetarian yang mana Nah, maksudnya? ini Bapak Ada lagi kenapa juga vegetarian jadi kayak yang cak makan lontong, daging. Pak? Maksudnya tuh Ada. kambing apa dari tempe yang diolah atau bagaimana? Jadi namanya tiger. Tiger. Iya Ya, itu ya. tiger diet itu dia dietnya tidak makan apa-apa kecuali makan daging. Berarti namanya bukan vegetarian, vegetarian Pak. dong. Vegetarian jangan dianggap, vegetarian itu adalah jangan makan dianggap sayuran. bahwa vegetarian itu karena ada vegeta itu, Vegetable, padahal itu iya. dari bahasa Vegetable. Latin namanya fagetos. Oh, fagetos, grup Ya. band dong fagetos. Ya. Makanya jadi fagetos itu artinya menahan diri untuk tidak memakan sesuatu. Jadi bukan berarti sayuran aja. Oh, pengertiannya Ya. vegetarian itu. Nah, ini yang kita ngerti aja lah ya. Ya. Kasihan yang nggak ngerti, kalau saya sih nggak masalah. Tapi kalau sekarang Terus ada 10 makanan khas Indonesia. Ini yang mendunia. Ada 10. ada 10. Ya, Apa aja sebutkan itu? yang nomor 11 ya. Saya Kan satu. 10 katanya. Lu ngapain baca dari 11? Loh, yang 10 ini kan sudah mendunia. Masa Anda nggak tahu? Anda hidup di mana? Di dunia atau bukan? Iya di dunia, tapi kan Harusnya tahu dong. ini kan pengetahuan yang belum tahu semuanya. Nanti kalau saya sebut ini 10 rendang misalnya. 10 yang mendunia saya sebutkan, itu juga semua pada udah tahu nanti gitu. Belum, kalau ini kan pengetahuannya baru. Ini belum ya, janji belum ya? Iya. Yang pertama apa? Rendang. Belum tahu benar. Iya. Terus siapa yang tahu? Saya tahunya kan 11 ke atasnya, Pak. Lu ngomong dong kalau tahunya. Kan ini ada. Jadi makanan Indonesia itu kenapa menarik? Karena makanan kita ini eksotis. Dari warnanya misalnya. Itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Iya. Agak-agak, kalau dibilang gosong dia tuh enggak Gosong. gosong. Kalau dibilang mateng juga enggak mentah. Iya. Iya. Itu jadi agak-agak gimana gitu. Yang membuat orang jadi tertarik. Makanya ada 10 makanan yang mendunia ini. Apa Yang aja pertama nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng yang saya bilang itu dia warnanya Sampai yang dinyanyikan itu di orang Belanda. Belanda ada dulu. Oh my nasi goreng. Sama kerupuk udang ya. kerupuk. Benar ya. Itu dari Belanda itu, Pak. Dari Belanda, Penyanyi Belanda. Ah, itu bukan dari Bapak barusan dari. Iya. Itu lagu yang nyanyi orang Belanda. Orang Wajahnya Belanda. mirip bapak. Jadi itu Yang nasi kedua? goreng. Nasi goreng itu karena kalau digoreng warnanya kan ada agak eksotis. Berubah, iya. Ha-ha. Dan bisa dimacem-macemin. Macam-macam rasanya. Bisa rasa nasi goreng. Ya nasi goreng rasanya nasi goreng. Maksudnya ada Tapi yang... rasanya bisa macam-macam. Iya. Seperti misalnya rasa nasi goreng. Udah tadi kan. Maksudnya nasi goreng bisa ditambah dengan misalnya nasi goreng kambing, nasi goreng ikan Oh bisa, asin. itu kan hanya apa ya penambah ininya aja. Iya. Misalnya yang suka kambing ya bisa sekali coba ayam. Lo gimana sih? Lu ngaco banget. Biar nggak monoton. Ya, Yang kedua rendang. rendang. Ini rendang itu makanan khas Indonesia juga yang sudah mendunia, bahkan ini masuk di 10 yang terlezat. Ya, kalau nggak salah. Yang ketiga sate. Sate. Sate itu sebenarnya sama dengan rendang, Tapi hanya beda cara membuat dan bumbunya. ya itu beda sama dengan rendang. Lu jangan nyamain orang kalau udah ketahuan beda. Tapi daging semua daging juga. Iya daging, tetapi kan dagingnya juga berbeda-beda. Yang Karena Diambilnya dari sama, mana. saya bilang sama, cuma cara masak dan membuatnya, bumbunya yang beda. Yang putih biru, putih biru. Kok putih biru? Sate kan, Pak? Sate iya. Ada sate pam, ya, Pak ya? Itu satpam, Meng. Sate pam. Oh sate pam. Sate itu yang daging sapi atau kambing atau ayam dipotong kecil-kecil terus ditusuk jadi satu. Kemudian bisa dengan cara di-grill, dibakar. Iya. Bisa juga dengan cara sekarang di oven atau juga dibiarin aja juga habis. Ya. Yang keempat gudeg. Hah? Gudeg. Apa? Itu nggak denger, Pak. Gudeg. Ini gudeg. Gudeg itu Iya, makanan khas dari daerah Jogja, Jawa Iya. Tengah itu ya, apa? Dia agak manis, warnanya kan kecoklat-coklatan, eksotis juga. Ini orang-orang bule suka. Orang bule suka. Maksudnya wisatawan itu kalau kesini suka kuliner yang seperti gudeg Ya. salah satunya. Karena eksotiknya itu. Bakso. Jangan Bakso. salah. Bakso ini. Ya, terus Gado-gado, gado-gado. es dawet, es campur,
Es campur. Nasi kuning. Nasi kuning. Soto. Itu adalah 10 makanan dan minuman yang sudah mendunia dari Tadi lu Indonesia. nggak pakai minuman, sekarang lu tambahin tuh cuman makanan aja. Saya tanya. Apa? Di es campur itu ada nangka, ada kelapa, Iya. ada alpukat, ada kolang-kaling. Itu Anda makan atau Anda minum? Alpukat, nangka, gua tetesin ke mata. Silakan kembali setelah yang satu ini. Tapi saya melihat sosok Brian Jones tuh ada di dia. Wah, Lihat. bener. Pak Brian Jarwo Jones. kayak Brian Jones. Iya. Mati muda. Tapi otaknya Rolling Stone. Iya betul. Tapi mati muda. Ya percuma juga namanya. Loh, tapi kan aman, Bapak kan udah tua. Hah, masih hidup? Ya kalau begitu pilih yang lain, Pak. Mick Jagger, Bapak Mikrolet. Mick Jagger sama Mikrolet. Pak Rona, Ya. kenapa Anda membicarakan grup musik yang sudah lewat? Sedangkan ini membicarakan tren 2015. Justru itu, nanti akan saya jelaskan. Kenapa saya awal muasalnya dari Rolling Stone. Oke, saya sebagai pemerhati musik, melihat di tahun 2015, musik yang akan tren adalah musik Rock. Rock ya. Sebutkan. Keroncong. Sebutkan. Jazz. Pop. Semua musik yang kalian sebutkan adalah musik pop. Pop itu kependekan dari popular. Popular music. Apapun yang sedang populer, itulah Ya, itu musik jadi pop. pop. Nah. Betul. Dan musik pop ini bisa kawin dengan aliran musik apapun. Pop, rock, pop, jazz, pop, blues, pop, dangdut, Popcorn. Nah pertanyaannya, penghulunya siapa itu? Kawin dalam artian musiknya berakulturasi. Berkolaborasi lah. Berkolaborasi, saling mempengaruhi. Jadi tidak ada yang namanya pure pop, nggak ada kalau menurut saya. Pasti ada pop sentuhan rock. Ya. Cuman, Oke, sekarang Pak Jarwo. Silakan, Pak Jarwo dari mana? Perkenalkan, Ya. saya dari manusia yang suka makan lele dan cicak. Oh, disingkat apa Pak? Muka lecek. Yang akan dibahas oleh Pak Jarwo adalah mengenai tren hiburan ya Pak ya? Program televisi. Program televisi. Nah. Jarwo, wah! Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Silakan Pak Jarwo. Karena saya di segmen terakhir, Pak. Iya. Berarti saya harus lucu, Pak. Iya. Saya dukung Pak Jarwo. Siapa sih ini orang? Ngomong seenaknya. Saya Jarwo kuat. Ini. Ya maksudnya nggak usah ngomong begitu. Lah emang kenapa sih? Dia mau lucu loh, Meng. Tenang, ini kita. Orang mau lucu harus ada target. Iya, target. Pak katanya harus lucu bukan harus emosi Pak. Iya. Ya emosi sambil ngelucu. Emang nggak boleh? Boleh kalau bisa sih. Ngelucu tuh pakai U, Pak, nggak pakai O. Nah, kalau O kan jadi mau lucu. Saya akan membahas tentang tren program televisi di tahun 2015. Penting ini. Ya penting dong. Iya. Jadi lucunya juga harus 2015 sih Pak. Iya. Iya. Nanti kita jadi Pak Jarwonya ngomong, tahun 2015 kita pasti ketawa nih. Nunggunya lama. Berbicara mengenai program televisi di tahun 2015, banyak sekali pemirsa yang sudah sangat pintar Pak Denny. Jadi stasiun televisi itu juga harus menghadirkan program-program yang pintar pula. Kemudian masing-masing stasiun harus pandai mengemas dan meletakkan suatu program pada jam yang tepat. Ah, nggak ada lucunya, Pak. Belum, Meng. Oh, belum. Belum. Lucunya kan tadi 2015 nanti. Entar dulu, Pak Dede bilangin dong. Ya, Meng, jangan, Meng. Jangan diganggu. Gitu aja ditepukin tangan. Masing-masing stasiun TV itu harus pandai mengemas dan meletakkan suatu program pada jam yang tepat. Kata stasiun televisi. Kata saya. Kan saya ngomong. Iya.
Maka setiap ada acara yang ratingnya mulai turun, langsung dipindah jam tayangnya. Menurut pengamatan saya, ada satu acara yang tidak pernah dipindahkan jam tayangnya, Pak Denny. Apa dong? Pancing dong. Oh iya, pancing. Pancing, nanti gini, ya. Pasti dipancing sama kita. Apa Pak Jarwo? Azan maghrib. Gitu Bang. Kenapa? Ya nggak lucu lagi dong. Iya. Pak Denny membocorin sih. Ulang lagi. Aduh. Ya Allah, tolongin Mbak Im ya Allah. Ulang. Ya, ulang. Ada sebuah acara yang tidak pernah dipindah jam tayangnya, Pak Denny. Apa Pak Jarwo? Azan maghrib. Oke, lagi. Kemudian yang berikutnya. Menurut data dari AC Nielsen dan KPI yang sudah mengirimkan surat kepada kita, Pak Jarwo, AC-nya berapa PK? 2 PK. Nah, yang hits di tahun 2015 itu program talent show dan sinetron. Oh, talent show. Kemudian ada program acara televisi yang sebenarnya sudah juga sangat ketinggalan teknologi. Yaitu? Acara televisi hitam putih, Pak. Oh, hitam putih. Ya benar. Oke Pak, saya lanjutkan. Jadi, saya yang lanjutin. Saya ngomong kenapa Anda yang jadi lucu jadinya. daripada Bapak jadi beruang. Anda tuh kodok. Apa-apa. Daripada Bapak roboh. Udah malam, binatang tutup ah. Pengunjung udah pada pulang. Masa saya dikata kodok, Cak? Udah dong, Meng. Saya mau lucu. Ya Allah, Pak Denny bilangin dong. Meng, ini kita mau nunggu lucunya nih. Kasihan nih, pramugari mau terbang. Iya. Nih. Pramugari terbang, mana sayapnya? Ya pesawat yang terbang. Pramugari itu naik ke pesawat. Ya kapan pramugari bisa terbang? Ya makanya Bapak yang ngomong Ya tadi. nggak usah di Allah, Mbak. Udah dong. Waktu mau habis. Kalau Saya tahu bidadari, pramugari ada sayapnya, tapi kan ditutup. kalau bidadari baru terbang. nih. Bukan pramugari. Iya. Untuk program Iya, untuk program. lawak Iya, program yang lawak. bakal berkibar di 2015 itu adalah program lawak yang cerdas, pintar, dan selalu memberikan solusi kepada masyarakat. Oh, acara lawak yang memberikan solusi. Yang berkibar 2015 adalah lawakan ILK. Oh, iya. Amin, amin. Iya, Kak. Amin. Maksudnya acara kita nih, Indonesia Lawak Club. Bukan Indonesia Lawak Club, Pak. Oh, apaan? India Lawak Club. Jadi pemainnya bukan kita-kita nanti. Iya. Pemain-pemain Mahabharata. Nah, jadi udah makin kasihan aja ya artis-artis Indonesia. Diambil Diserbu, oleh Pak. artis-artis India berarti ya. Kemudian film kartun. Seperti apa film kartun tuh? Bang Jarwo. Ada emang? Ada itu di TV sebelah, Pak. Oh, nanti ada Bang Jarwo. Mana bisa nyala kalau TV cuma sebelah ya Pak ya? Bukan TV-nya dibelah dua. Stasiun TV-nya Kepala yang berbeda. Anda yang dibelah dua. Oh, Andri, saya bilang jangan ini. Anda yang ngomong. Kenapa orang lain yang Anda salahkan? Jarwo. Wow. Materi belum habis sudah Jarwo. Saya kan capek bikinnya ini materi. Ngomel mulu. Bakwan. Risol. Udah malam, warungnya tutup ah. Sambel nyampur aja. Udah dong, men. Jarwo kuat nih. Pak Im mau ngomong.
Mbak Im kayaknya malas jadi tua ya kalau ngelihat tuanya kayak gini. Jika kau tak ingin tertelan zaman, maka anutlah tren. Jika kau ingin menjadi anak zaman, maka ikutilah tren. Namun, jika kau ingin selamat dari tadi, kamu ini kemana aja? Saya ulangi. Ya ini baru lucu. Ini lucu banget. Lucu! Namun, jika kau ingin selamat dari segala zaman, maka masuklah pesantren. Aduh. Terima kasih Pak Jarwo. Pesan terakhirnya tuh betul-betul memberikan yang namanya apa? Ke kita tuh semuanya adalah seperti dari hasil semuanya ini itu intinya. Terangkum semuanya Pak. Terangkum di pesan ya, Pak. Tren. Jangan dibangga-banggain tadi tambah ini. Dibiarin aja. Dibiarin aja, kenapa sih orang muji saya? Iya benar. Ya, oke.